Perkenalkan, nama saya Lavinia Loringia, NPM 211 501 0053 dari kelas 11B11. Mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia. Baik, selamat pagi anak-anak. Oke, apa kabarnya hari ini? Oh, baik sekali, luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu seperti biasa, kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Amin. Oke. Di sini Ibu akan absensi dulu. Olivia, hadir nggak? Hadir. Genji? Hadir. Abib? Hadir juga, hadir semua ya. Bagus. Nah, masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Masih ingat? Iya, bagus. Pelajaran kita kemarin tentang sinonim dan antonim. Bagus ya, masih diingat. Nah, untuk sekarang ini pelajaran kita yaitu tentang pengertian apresiasi sastra Indonesia di SD. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita harus tahu dulu apa itu apresiasi sastra Indonesia di SD. Oke. Apresiasi sastra Indonesia di SD itu anak-anak adalah suatu kegiatan mengakrabi, menafsirkan kualitas, memberikan penilaian terhadap suatu karya sastra, di mana melalui proses penikmatan, penghayatan, dan pemahaman dalam karya tersebut. Jadi itulah dia pengertian apresiasi sastra Indonesia. Diingat ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang puisi ya. Ibu mengambil materinya tentang puisi. Nah, apa itu puisi? Nah, puisi itu adalah jenis karya sastra atau seni tertulis yang disusun menggunakan bahasa yang indah dan penuh makna. Nah, itu diingat ya, jenis karya sastra yang tertulis ya. Ingat. Nah, apa sih, Bu, karakteristik puisi? Oke, di sini ada 3 karakteristik puisi. Yang pertama itu ialah rima. Apa itu rima? Rima adalah sajak yang ada dalam baris-baris puisi. Nah, irama merupakan keselarasan bunyi yang ada di dalam puisi yang dibentuk oleh pergantian penekanan kata. Selanjutnya, karakteristik puisi itu bagaimana lagi? Menggunakan kata-kata kiasan ya, yang digunakan sebagai perumpamaan. Yang ketiga, baris dan bait yang biasanya dalam satu bait itu terdiri lebih dari 1 baris anak-anak. Paham ya? Oke, selanjutnya jenis-jenis puisi. Apa itu, Bu, jenis-jenis puisi? Nah, di situ sudah ada 2 Ibu tampilkan ya, yaitu puisi lama dan puisi baru. Bagaimana pengertian puisi lama? Ya, dia terikat baris, jumlah bait, suku kata, dan rima memiliki 4 baris. Nah, bagaimana dengan puisi baru? Ya, puisi baru ini adalah jenis puisi yang bebas. Dia tidak terikat seperti puisi lama. Dia tidak terikat dengan aturan tertentu, tidak memiliki aturan baku mengenai jumlah bait dan baris, rima, dan suku kata ya. Seperti berlawanan lah dia ya. Nah, selanjutnya tema puisi. Di sini Ibu ambil 6, yaitu yang pertama itu temanya bisa bertema alam, bertema tumbuhan, bertema hewan, bertema sahabat, bertemakan Tuhan, dan bertemakan keluarga. Ini dia macam-macam tema puisi yang bisa kita buat. Oke, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya itu anak-anakku sayang, bagaimana cara menyampaikan puisi yang benar? Nah, cara kita sewaktu membacakan puisi itu, suara kita harus lantang. Kenapa, Bu? Supaya pendengar itu bisa mengerti kata-kata apa yang kamu sampaikan. Jadi suara kita itu harus lantang supaya pendengar jelas mendengarkan puisi kita. Intonasinya juga harus tepat.
tinggi rendahnya suara. Kalau misalkan puisinya itu tentang sedih, ya agak sedih juga gitu ya tekanan suaranya. Ketika intonasinya itu agak semangat, maka suara kita juga harus agak lebih tinggi dia. Nah, ekspresi kita ya, mimik wajah kita. Nah, misalkan puisinya itu temanya sedih, ya otomatis wajah kita harus sedih ya kan? Masa iya nanti temanya sedih, wajah kita ceria? Oh, itu tidak bagus ya. Harus dipadukan dia. Jika temanya semangat, wajah kita harus berseri. Jika temanya sedih, maka ekspresi wajah kita juga harus sedih ya. Itu diingat anak-anak ya. Nah, langkah-langkah apresiasi puisi. Ya, membaca puisi secara utuh, menemukan unsur-unsur yang terdapat pada puisi, yaitu temanya, amanatnya ya. Kemudian menemukan manfaat puisi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari puisi itu kita bisa ketahui apa manfaat dari puisi ini gitu. Itu dia langkah-langkah apresiasi puisi. Nah, selanjutnya oke. Nah, selanjutnya anak-anak, Ibu sudah menyediakan satu puisi. Temanya Ibu ambil tentang alamku ya. Nih, boleh dilihat. Ini alamku. Ya. Ada pohonnya, ya namanya juga temanya alam ya. Ada awan, ada bunga, ada apa lagi? Pohon, ada buah-buahannya lagi, ada awannya, ada gunung, dan burung juga ada. Oke, next. Jadi di sini, nah Ibu akan membacakan puisi ini. Ya, jadi kalian dengar baik-baik bagaimana intonasi yang akan Ibu sampaikan supaya kalian nanti bisa dipraktekkan. Oke, sekarang coba dengarkan baik-baik ya. Alamku, sungguh indah ciptaannya, bersemi setiap waktu. Tumbuhan hijau nan indah, bunga-bunga bermekaran, burung-burung berkicauan, gunung-gunung menculang tinggi, awan biru menghiasi. Wahai alamku, engkau sungguh luar biasa. Nah, di sini ya dari temanya ini kita kayak kagum ya. Jadi ekspresi kita itu harus seperti senang. Nah, oke. Nah, dari pelajaran kita ini sudah dapat dimengerti anak-anak ya tentang puisi. Nah, jadi puisi yang baru Ibu bacakan ini itu mengandung rasa mengagumkan seperti yang Ibu bilang tadi, ya. Dimana begitu indah sekali ciptaan Tuhan ini, ya, alam ini di muka bumi ini. Jadi puisi ini termasuk puisi baru. Ya, tadi kan ada jenis puisi. Nah, jenis puisi lama, puisi baru. Dan puisi yang Ibu sampaikan ini adalah puisi baru karena di dalam puisi ini tak terikat oleh aturan ya anak-anak. Nah, dari puisi ini apa sih manfaatnya Bu? Tadi kan ada manfaatnya gitu ya. Di dalam puisi itu apresiasinya. Nah, manfaatnya dari puisi yang Ibu bacakan ini adalah kita dapat mengetahui anak-anak bahwa ya alam di muka bumi kita ini begitu indah, luar biasa karya Tuhan itu ya. Jadi kita sebagai manusia harus menjaga dan melestarikan alam kita ini ya, jangan dirusak. Oke. Dan di sini Ibu akan berikan kalian tugas. Apa tugasnya Bu? Tadi sudah Ibu bagikan kelompok sebelumnya, ada 6 kelompok. Ya, ada 6 kelompok Ibu bagikan. Nah, untuk tugasnya nanti Ibu akan berikan kalian 6. Di sini Ibu sudah menyediakan 6 kertas. Nah, ini dia contohnya ya. Nomor 1, 2, ya. Itu sudah ada juga nomor 3. Nah, dan di balik nomor ini anak-anak, Ibu sudah buat di belakangnya. Itu tema Tuhan. Nah, ya. Ini tema alam nomor 2.
Nah, nanti anak-anak perwakilan aja, satu dari setiap kelompoknya maju ke depan, diambil kertas yang sudah ibu sediakan. Nah, apa nanti kertas yang kamu dapat, itulah tugas kelompok kamu. Ya, misalkan kelompok kamu dapat nomor 1, berarti kamu sebagai kelompok 1, dan kamu dapat situ temanya tema lingkungan. Jadi kamu harus buat puisi bertemakan lingkungan. Dan itu nanti tugasnya dikumpul besok. Ya, jadi itu kalian kerjakan secara berkelompok dan nanti harus dipresentasikan ke depan. Kalian ke depan bacakan satu persatu, walaupun satu kelompok, nanti satu persatu dibacakan. Ya, bagaimana nanti ibu nilai bagaimana isinya, intonasi saat kamu berbicara, suaranya itu lantangkah atau tidakkah, ekspresi mimik wajahnya, dan kejelasan saat kamu membaca puisi tersebut. Ya, jadi ibu tunggu tugasnya. Oke anak-anak, untuk hari ini itu saja tentang puisi. Diingat apa yang sudah ibu sampaikan, supaya itu menjadi bekal kalian suatu saat nanti. Oke, kita tutup pembelajaran kita, semua stand up. Kita berdoa. Dipimpin oleh Olivia. Oke, good. Nah, sekarang kalian salamis. Hati-hati di jalan ya nak ya. Oke. Selamat siang.